Sudah. Mm-mm. Bu An aja dulu. Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kami hari ini dalam rangka wawancara terkait dengan modal aset yang ada di sekolah Bapak. Begini Bapak, jadi kami mendapatkan tugas untuk aksi nyata modul 3.2 ya terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, untuk sumber daya yang ada di sekolah, yang pertama itu mungkin dilihat dari modal manusia, kemudian ada modal manusia, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian juga ada modal fisik, kemudian juga ada modal lingkungan dan juga modal finansial. Nah, saya buka untuk pertanyaan pertama ya Bapak ya terkait wawancara ini. Yang pertama mungkin bagaimana pengaruh dari modal manusia terhadap pembangunan di sekolah, terutama di SMA Negeri 2 Sumeneb ini Bapak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman guru SMA Negeri 2 Sumeneb, dan alhamdulillah program pelaksanaan guru penggerak angkatan yang ke-7 hampir berakhir ya. Ya Bapak. Dengan harapan mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Dan mendapat predikat nilai yang baik. Dan tidak kalah pentingnya, ilmu yang diperoleh itu bisa diimplementasikan pada lembaga, pada satuan pendidikan, terutama kepada peserta didik. Ya, itu tidak kalah pentingnya. Ya, ada itu, alhamdulillah kegiatan program guru penggerak angkatan ke-7 sudah hampir selesai ya Pak Edwin ya. Sudah hampir selesai dan insya Allah berjalan dengan lancar. Kendala-kendala, hambatan-hambatan itu pasti ada, tapi semua kendala hambatan itu bukan hambatan yang begitu berarti, semuanya bisa diatasi dengan baik. Pesan yang kedua, minta dengan hormat guru penggerak nanti setelah dinyatakan lulus dan mendapat piagam, mohon dijaga nama baik guru penggerak, dijaga marwah guru penggerak, jangan sampai dicederai oleh sesuatu yang menyebabkan marwah guru penggerak itu tercoreng. Itu pesan saya ya. Pesan saya yang pertama tadi implementasi ke sekolah kepada siswa ya. Dan tidak salah dong, mungkin barangkali guru penggerak itu memberikan ilmu kepada guru-guru yang lain, sama guru di SMA Negeri 2 mungkin bisa berbagi lah istilahnya pada guru-guru yang lain dalam kegiatan MGMP atau kegiatan-kegiatan yang lain. Terkait pertanyaan dengan Bu Rofi, apa Bu Rofi lupa tadi? Bagaimana pengaruh dari modal manusia yang ada di sekolah ini terhadap pembangunan sekolah Bapak? Oke, terima kasih. Di lembaga satuan pendidikan itu tentu tidak hanya sebatas guru saja, kan begitu? Ya. Ada guru, ada peserta didik, ada tenaga administrasi, ada kepala sekolah, dan ada pihak-pihak yang terkait stakeholder kita, diantaranya pengurus komite, orang tua, dan segala macam. Yang jelas pada intinya pengaruh sumber daya manusia di lembaga atau satuan pendidikan itu jelas sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di SMA Negeri 2 Sumeneb. Maka dari itu, dengan adanya guru penggerak di angkatan ke-7 ini adalah merupakan sebuah aset bagi kita untuk bisa mengantarkan sekolah kita yang sudah baik menjadi baik. Saya yakin tuh, karena ini sudah yang kedua kalinya SMA 2 itu akan mencetak guru penggerak setelah angkatan yang kelima kalau tidak salah
ada 4 orang ya. 5. 5, ada 5 sekarang ada 4. Jadi kesimpulannya sumber daya manusia yang ada di institusi pendidikan, lembaga atau satuan pendidikan itu jelas sangat berdampak, berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah kita di SMA Negeri 2 Sumeneb. Begitu Bro Rofi. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Karman atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Saya melihat Pak Karman selama beberapa bulan ini Pak Karman sudah memimpin lembaga yang kita cintai ini, ada banyak perubahan-perubahan yang signifikan seperti rehabilitasi di sana sini, di halaman dan lain sebagainya. Dan juga banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh lembaga ini, termasuk juga barusan yang kita sudah lihat bersama, beberapa anak sudah memberikan sumbangsih kepada sekolah kita. Kira-kira menurut Pak Karman, strategi apa yang Bapak lakukan untuk memajukan sekolah kita ini, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita, sebenarnya bukan semata-mata karena kepala sekolah. Bukan. Kepala sekolah itu hanya penentu kebijakan, tapi dituntut untuk memberikan sebuah konsep yang bagus ke depan. Kira-kira SMA Negeri 2 Sumeneb itu mau diapakan, mau disetting kayak apa, kan begitu. Nah, tentu hal ini ditentukan oleh banyak faktor, karena di dalam pendidikan itu, di dalam permen berapa itu kan ada 8 pokok standar pendidikan, ya kan, ada standar sarana pembiayaan, GTK dan segala macam. Nah, di antara 8 standar ini juga saling mengisi dan saling sama-sama berpengaruh. Insya Allah kalau 8 standar pendidikan, terutama di standar proses, ini sangat penting, sangat penting. Standar proses, kemudian standar sarana dan prasarana. Ini juga menentukan sekolah kita ke depan itu akan lebih maju. Sekarang, strategi apa yang harus saya pakai untuk memajukan SMA Negeri 2 Sumeneb? Saya tidak muluk-muluk. Strategi apa yang harus pakai? Saya tidak mempergunakan manajemen konflik, tidak. Saya mengedepankan kerjasama, musyawarah. Karena majunya pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh pimpinan. Saya tidak mau. Wah, keberhasilan SMA 2 karena Pak Karman, tidak. Karena adanya kerjasama yang baik dari semua lintas yang terkait. Ada orang tua, ada siswa, ada komite, ada guru, ada tenaga aktif, dan stakeholder yang lain. Jadi kesimpulannya, majunya pendidikan di sekolah kita itu ditentukan oleh banyak faktor. Makanya perlu adanya kolaborasi, bersinergi, kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait untuk memajukan sekolah kita. Mari kita kerjasama yang baik, ya. Buruh penggerak angkatan ke-7, mari memberikan warna yang baik untuk merubah SMA Negeri 2 Sumeneb yang baik menjadi lebih baik. Begitu. Makasih banyak Pak Karman penjelasannya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi Bro Rofi mempertanyakan terkait sumber daya manusianya, kemudian Pak Edwin juga bagaimana strateginya, di sini saya ingin mempertanyakan pada modal sosial. Modal sosial ini kerjasama yang telah kita lakukan, yang dibawa kepemimpinan Bapak sehingga berdampak kepada sekolah kita. Apa saja kira-kira Bapak yang telah dilakukan? Terima kasih. Begini, saya pernah membaca buku ya tentang sosiologi ya. Mudah-mudahan saya tidak, pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk individu. Yang kedua juga makhluk sosial, ya kan? Nah, yang kedua inilah ya, dalam hal untuk memajukan sekolah itu perlu kita kaji dan perlu kita tingkatkan rasa solidaritas, rasa kesosialan kita, ya. Jangan sampai kita menerapkan bahwa pada prinsip manusia itu adalah makhluk individu, ya. Tapi mari, yang kedua ini sangat berarti. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial, saling berkomunikasi, kultur budaya yang berbeda, karakter yang berbeda,
ya kan? Karena warga kita tuh banyak, siswa jumlahnya sekian, guru jumlahnya sekian, tenaga administrasi jumlahnya sekian. Nah, di antara sekian banyak jumlah itu memiliki karakter yang berbeda, ya kan? Nah, di antara karakter yang berbeda itu perlu kita harus beradaptasi dengan menerapkan sosial kita kepada pihak yang lain, begitu Bu. Jadi sosialnya itu lebih pada komunikasi ya Pak ya, Iyalah. komunikasi antara pimpinan kepada wakasek dan mungkin sebaliknya begitu dengan Memang siswa. komunikasi itu sangat perlu. Jadi kepala sekolah itu ibaratkan salah seorang dokter, Betul. ya kan? Dia akan memberikan resep bila mana pihak pasien itu menyampaikan saya sekarang lagi sakit ini. Kalau dari pihak pasien itu tidak menyampaikan sakitnya apa, dokter tidak akan memberikan resep. Usia berapa, berat badan berapa, sakit apa, di situ pertimbangan bagi seorang dokter. Oh sekian usianya, beratnya sekian, tentu resepnya itu berbeda. Kan begitu, ya. Jadi komunikasi itu sangat perlu. Betul. Jadi kepala sekolah perlu adanya masukan. Ya, perlu adanya. Di sini perlu adanya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua dan lain. Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjutannya ini terkait masih tentang model sosial ya Pak. Iya. Mungkinkah Bapak seandainya Pak kita memanfaatkan para wali murid yang dengan beraneka ragam aktivitas pekerjaan yang kemudian nanti bisa menjadi sumber literasi, menjadi sumber belajar bagi anak-anak, sehingga terkait dengan kurikulum merdeka juga akan anak-anak mendapatkan wahana baru. Bisa tidak seandainya itu nanti dilakukan terkait salah satu bagian dari modal sosial? Maksudnya berkomunikasi dengan orang tua siswa, memanfaatkan dalam hal apanya? Berbagi informasi terkait pekerjaannya. Mungkin seperti ini Pak. Mungkin menurut Bu Titin Guru tamu Pak, dan guru tamunya sebagai dari wali murid gitu, atau bisa juga dari alumni juga Pak yang sudah berhasil. Pendidikan itu bukan milik saya, bukan milik Pak Hairil, bukan milik Bu Rofi, bukan milik Bu Titin, bukan milik Pak Edwin. Jadi pendidikan itu adalah milik kita bersama, bukan semata-mata milik pemerintah, bukan. Makanya bisa dikatakan sumber dana pembiayaan dalam hal pendidikan itu bisa dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah daerah, dan juga bisa dari partisipasi orang tua. Jadi orang tua itu sangat menentukan dalam majunya pendidikan di Indonesia, terutama di SMA. Jadi komunikasi dengan orang tua itu ya sangat perlu lah. Ya, kita pelajari kira-kira ada orang tua yang bisa memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsih kepada sekolah dalam hal berliterasi, kan begitu ya Bu ya. Betul. Untuk majunya pendidikan dan terkait dengan adanya kurikulum merdeka. Begitu ya. Begitu Bu tadi. Baik. Ya. Mungkin ini yang terakhir Bapak. Ya memang terakhir. Setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan penggerak guru penggerak ini Pak, banyak hal yang saya pelajari dan mengubah persepsi, terutama sebagai pemimpin dalam pengolahan sumber daya Pak. Yang dulu awalnya mungkin sebagai pemimpin dalam mengelola sekolah itu menggunakan analisis SWOT Pak. Tetapi setelah mengikuti ini ada proses namanya berpikir bagja, artinya berpikir berbasis kekuatan, tidak lagi berbasis masalah Bapak. Nah, kekuatan ini yang dimiliki oleh sekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb itu ada 7 Pak. Jadi ada modal sosial dari guru, TU, dari kompetensi gurunya sudah sertifikasi Pak. Kemudian jumlah murid juga banyak, kemudian banyak yang berprestasi. Ini kan kalau dimanfaatkan dengan benar kan nanti akan bisa menunjang kualitas pendidikan di sekolah kita Pak. Begitu juga dengan modal yang lainnya seperti modal lingkungan dan alam. Kebetulan di sekolah kita ini kan ada di daerah kota Bapak. Kemudian juga dari modal fisik atau bangunan kita sarana lengkap ya. Kemudian dari segi sosial, hubungan
Mungkin kita sudah melakukan MOU Pak dengan beberapa instansi atau lembaga. Ini kan juga bisa menunjang pembelajaran di sekolah kita Bapak, seperti misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Puskesmas, dan ada juga modal budaya agama. Mungkin ini hubungnya dengan kegiatan keagamaan Bapak, mungkin yang selama ini mungkin kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Kemudian juga yang terakhir adalah modal finansial Bapak. Tentu ini yang Bapak sebutkan tadi, ada dana BOS, ada BPOPP, ada dana komite, dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan Pak, strategi dari 7 modal ini disinergikan Pak untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas Pak. Strategi bagaimana mengoneksikan 7 modal ini sebagai sumber kekuatan bersama-sama dalam mendukung kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sumeneb Bapak. Kita ya. Oke. Coba disebutkan ulang 7 modal. Yang pertama manusia Bapak, itu ada guru, ada TU. Oke. Ini berdasarkan dari kualitas, baik dari itu pendidikan maupun kompetensinya. Ya, oke. Kemudian ada dana sosial, ini hubungan dengan interaksi sosial Bapak, baik itu dengan instansi luar maupun dari warga sekolah. Kemudian ada politik ini berkaitan dengan kepemimpinan Bapak sebagai penentu kebijakan di dalam sekolah ini. Tentu ini juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah Bapak. Kemudian ada modal lingkungan alam. Kita berada di daerah kota yang padat seperti ini, mungkin dari lingkungan yang ada di kota ini kemanfaatannya atau yang bisa dimanfaatkan Pak. Kemudian ada juga modal bangunan Bapak, fisik seperti yang kita lihat sudah Bapak sudah banyak merehab perubahan Bapak. Ini modal bangunan ini atau fisik ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran Bapak. Kemudian ada sosial budaya dan agama Bapak. Ini yang mungkin nanti ada kerjasama atau mungkin dari tokoh agama Bapak dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir adalah finansial Bapak. Tentu kalau saya lihat di Skemada ini selain BPOPP, BOS dan komite, juga keberadaan kantin dan kopsis ini juga bentuk kewirausahaan Bapak yang bisa dikelola oleh sekolah, yang tentu dari 7 modal ini itu bisa dikoneksikan atau disinergikan Pak, untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah Pak. Jadi strateginya Bapak bagaimana memanfaatkan dari 7 modal ini Pak dalam menunjang program sekolah. Ya, oke. Ada 7 modal ya Pak. Iya. Untuk memajukan sekolah kita, kan gitu. Bisa dikatakan hampir komplit modal yang disampaikan oleh Pak Hairil ya. Modal tidak akan berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan modal, kan begitu. Apa artinya kita punya postur tubuh tinggi kalau postur tinggi tidak dimanfaatkan, kan begitu ya. Apa manfaatnya kita punya modal tinggi, cantik, ganteng kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi di antara 7 modal itu untuk memajukan lembaga pendidikan ya semuanya harus tersentuh, kan begitu. Semuanya harus. Kalau pembiayaan itu sudah harga mati Pak, sudah harga mati. Itu merupakan bentuk modal. Kita mau bermodal nggak ada modal nggak bisa Pak. Modalnya apa ya, harus ada biaya. Nah, biaya ini harus dikelola secara profesional dong. Sejujurnya Pak. Iya kan. Nah, karena kepala sekolah itu adalah penguasa anggaran, penentu kebijakan. Nah, di sinilah butuh sosok pimpinan. Betul-betul mau mengelola anggaran yang ada untuk memajukan sekolah. Ada sarana. Iya kan? Iya, iya. Sekolah kita tuh besar. Dengan rombel 36. Tentu jangankan sarana, manusia aja bertambah tahun ya tambah gerok kan, seperti itu Pak. Iya kan? Sesaki ini dan segala macam, ya kan? Usia 40 tahun dengan usia hampir 60 tahun seperti saya beda Pak. Saya dulu usia 40 tahun nggak ada alergi,
makan cukup cakaran apa nggak ada. Sekarang udah mendekati usia 60 tahun, kita harus lebih berhati-hati. Makan ini kadang alergi, makan ini kadang. Itulah sebuah perubahan. Sama dengan sarana dong. Sarana bertahun-tahun tentu harus disentuh dalam hal pemeliharaannya. Kan begitu. Karena sarana itu buatan manusia, dengan jangka waktu sekian tahun udah harus kita sentuh. Jadi tentang pembiayaan tidak hanya sebatas sarana pada pos-pos yang lain ya. Ada kewirausahaan, pengelolaan kantin dan segala macam, kan begitu. Kantin tidak hanya melaksanakan tugas menjual ini, perlu kita pelajari, perlu kita sentuh dari sisi kebersihannya, kan begitu. Betul. Iya kan? Iya. Dari sisi makanan yang harus dijual itu Betul. harus kita Betul, Pak. analisa, Iya. terutama tempat. Kalau tempatku mau kasihan dong kepada siswa, mau makan ini, beli ini, tapi tempatku bukan kantin sehat namanya, kan begitu. Ya. Juga ada modal sosial budaya agama, kan begitu. Oke. Yang saya tekankan di sini adalah agama, ya, karena tiap sekolah itu pasti ada siswa yang beragamanya berbeda. Tapi alhamdulillah saya di SMA 1 juga banyak non muslim, di sini juga banyak non muslim. Insya Allah tingkat toleransinya bagus. Jadi tidak ada istilah ngebully kepada anak yang non muslim. Disinilah tentu adanya toleransi yang perlu kita tingkatkan. Insya Allah di dalam agama kan sudah ada, Betul. ya kan? Lakum dinukum Iya, waliyadin. Kamu bangun, ya kan begitu. Tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, kan begitu. Surat Al-Ikhlas ya. Insya Allah kalau surat Al-Ikhlas hafal semuanya. Ya, pandai. Jadi modal yang disebutkan oleh Pak Heril itu adalah modal yang bisa mengantarkan sekolah kita itu lebih maju. Dengan catatan ketujuh modal itu betul-betul semuanya dimanfaatkan, bukan diabaikan. Begitu Pak Edwin ya? Ya, Pak. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Iya, baik Bapak. Mungkin itu saja Bapak untuk Oke. wawancara kami CGP 7 terkait dengan modal atau aset yang ada di sekolah, terkait juga dengan pemanfaatan yang maksimal di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isa, gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Rofi, alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang terima kasih juga saya ucapkan di tengah-tengah kesibukannya Bu Isa juga untuk mengajar. Kita berdiskusi bersama terkait dengan pemetaan aset secara kolaboratif ya. Begini Bu Isa, ada beberapa pertanyaan mungkin kemarin saya sudah melakukan diskusi dengan Bu Isa juga, dengan beberapa teman, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan murid, ada tokoh setempat, kemudian ada keterwakilan gender dan juga ada dari wali murid. Nah, hari ini saya ingin berdiskusi sebentar terkait dengan pemetaan aset secara kolaboratif. Kalau kemarin kita sudah memetakan, kemudian mengidentifikasi, kemudian memetakan, menganalisis begitu ya Ibu ya, apa saja sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin Bu Isa bisa menjelaskan sedikit bagaimana proses dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi prosesnya itu kita mengawali dengan berkoordinasi atau berkolaborasi Bu, antar komunitas yang ada seperti yang sudah Bu Rofi sebutkan tadi. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi dulu sumber daya apa saja. Setelah itu kita melakukan pemetaan tentang terkait sumber daya yang dimiliki oleh sekolah ini, dan tentunya kita juga harus menganalisis tentang kekuatan-kekuatan yang ada pada sumber daya itu. Seperti itu. Iya, mungkin Bu Isa juga bisa menjelaskan apa saja modal atau aset yang ada di sekolah kita yang sudah diidentifikasi kemarin. Banyak sekali Bu Rofi. Yang pertama yang jelas sumber dayanya adalah manusianya itu sendiri. Baik itu dari gurunya, muridnya, TU-nya, semuanya, semua pihak yang ada di sekolah. Oke.
Selain Yang itu, kedua mungkin ada bangunan fisik. iya, gitu, bangunan Ibu, ya. fisiknya dari kelas, laboratorium, perpustakaan, iya. dan kantin sebagainya itu juga termasuk aset Iya. yang dimiliki sekolah kita. Kemudian ada juga Terus sosial, iya, Iya, jadi politik, agama, semuanya Bu Rofi. Alhamdulillah. Kita Jadi kaya akan sumber daya itu. iya betul. Jadi aset yang ada di sekolah kita ini luar biasa ya Ibu, ya Bu Iya. Isa ya. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya yang luar biasa seperti ini, sudah seharusnya kita semua itu bisa mengoptimalkan sumber Iya, daya yang ada di sekolah itu kita. wajib mengoptimalkannya. Iya betul. Baik, mungkin yang kedua Bu Isam, Iya. kalau sudah mengidentifikasi tadi luar biasa, ada koordinasi, ada kolaborasi, Iya. begitu ya dengan semua stakeholder yang ada di sekolah kita, baik itu dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga ada komite sekolah, dalam hal ini adalah perwakilan dari orang tua atau wali Iya. murid, ada siswa juga di situ, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan juga ada keterwakilan gender di sini, seperti contohnya misalnya Dharma Wanita Iya. Persatuan, begitu Ibu ya. Luar biasa berarti ya sudah dalam proses mengidentifikasi sumber daya di sekolah kita. Kemudian yang kedua di sini bisa kira-kira apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Bu Isa kemarin waktu kita melakukan pemetaan aset itu saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan mungkin bisa dijelaskan juga ketika kita menghadapi masalah itu apa saja cara untuk mengatasinya. Saat mengidentifikasi masalah kemarin itu atau sumber daya yang kita miliki, sebenarnya sebagian orang itu berpikir lebih berpusat kepada kekurangan-kekurangan yang dimiliki, yang tidak kita miliki di sumber daya yang ada di sini, Bu Ovi. Jadi kan kalau sudah kita berpikir tentang kekurangan tersebut atau kelemahannya, ya fokusnya ke situ saja. Padahal sebenarnya mungkin sumber daya kita ini kaya gitu tuh, seperti itu. Iya. Jadi luar biasa Itu ini untuk- artinya dari yang tadi sudah disampaikan sama Bu Isa bahwa kendalanya itu mungkin sebagian orang yang Iya. berpikir kekurangan-kekurangan saja yang Lebih ada di terfokus sekolah. ke kelemahannya. kelemahannya itu. saja, padahal sebenarnya banyak sekali kekuatan-kekuatan atau Iya. juga potensi yang ada di sekolah kita yang sangat bisa dioptimalkan, yang bisa dijadikan sebagai sumber Iya, daya, begitu ya Ibu ya. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasinya? Jadi untuk mengatasinya ini kan sebenarnya dari pikiran mereka ya Iya, Bu Rofi ya, betul. cara berpikir atau cara berpandang. Jadi kita lebih mengarahkan sebenarnya apa sih kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, maka itu yang lebih kita fokuskan gitu, agar tidak, ya boleh saja sebenarnya kekurangan, tapi jangan menjadi hal yang utama gitu tuh. Iya, oh Kita jadi harus melihat potensinya di sekolah ini apa yang harus dikembangkan. iya ya, gitu. berarti cara mengatasinya itu adalah mengubah mindset Iya, kita, mengubah begitu cara ya, Bu, berpikir, ya. iya. Mengubah cara berpikir kita supaya yang awalnya selalu berpikir tentang kekurangan, tetapi kita mengubah cara pandang kita, bagaimana caranya apa yang ada di sekolah kita itu bisa dioptimalkan, akhirnya Iya. menjadi suatu hal yang positif, begitu Iya. ya Ibu ya. Luar biasa ini. Kemudian yang ketiga, mungkin Bu Isa bisa menjelaskan bagaimana perasaannya Bu Isa ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita. Setelah mengikuti identifikasi sumber daya aset ini, ternyata saya merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena ternyata sumber daya yang kita miliki ini benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Maka kita harus bisa mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga tentunya tujuan akhir kan bagaimana membuat senang murid-murid kita, nyaman di sekolah. Nah, itu menjadi tujuan yang semuanya ingin dicapai, baik dari sekolah tentunya, murid juga, wali murid juga, tokoh-tokoh masyarakat juga, Iya, seperti itu. Iya, jadi pantas sudah ya Ibu Isa ya, artinya kita ketika mengidentifikasi kemarin perasaan kita sangat senang begitu ya Ibu ya. Iya. Artinya kita juga merasa bersyukur mungkin di situ iya. ketika ternyata ketika kita melakukan identifikasi aset yang ada di sekolah kita ternyata banyak, luar biasa banyak, dan ini ketika bisa dioptimalkan itu bisa dijadikan sebagai cara untuk membuat sekolah kita menjadi nyaman untuk siswa belajar, begitu ya, sehingga pembelajaran terbentuk itu akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tentunya berpihak pada murid, begitu ya Bu Isa. Pembelajaran yang menyenangkan itu akhirnya akan berdampak juga nanti pada hasil belajar. Betul, luar biasa. Iya, setuju saya. Betul Ibu Isa. Kemudian
Untuk pertanyaan yang keempat ya Iya, Bu Isa, apa saja pembelajaran yang Bu Isa dapatkan dari proses pemetaan aset yang sudah kita lakukan kemarin? Dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, jadi saya mendapat pembelajaran saya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, karena kan pemetaan aset ini ujung-ujungnya gimana caranya membuat nyaman murid. Salah satunya dengan cara mentransfer ilmu juga. Selain mentransfer ilmu juga bisa mendidik murid agar tidak hanya pintar tapi juga beradab gitu. Terus memberdayakan sumber daya yang ada, tentunya mengoptimalkan sumber daya yang ada yang sudah disebutkan tadi, seperti itu. Iya, iya. Luar biasa. Artinya ketika kita melakukan identifikasi pemetaan aset ini pembelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa tentunya. Kemudian juga siswa juga akan merasa nyaman belajar di sekolah kita, dan ini akhirnya dampaknya seperti tadi sudah Ibu Isa sampaikan, bahwa nanti dampaknya juga ke proses belajar siswa, seperti itu ya Bu Isa ya. Oke. Baik, kemudian yang terakhir Bu Isa, ini pertanyaan terakhir. Apa pertimbangannya Bu Isa dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang harus dipertimbangkan, awalnya saya harus menganalisis dulu di sumber daya apa yang kira-kira bisa kita optimalkan. Kita tahu sendiri bahwa sebenarnya sumber dayanya kan banyak. Selain menganalisis, jadi nanti juga harus tetap ada evaluasi dari kita gitu tuh, sehingga kedepannya bisa lebih baik seperti itu. Ya. Jadi dalam menentukan sumber daya itu, yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan sama Bu Isa itu adalah menganalisisnya, begitu ya, apa saja mengidentifikasinya, kemudian menganalisisnya apa saja sumber daya atau potensi atau aset yang ada di sekolah kita, sehingga tentunya aset-aset ini akan bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketika pembelajaran sudah menyenangkan, maka siswa juga akan merasa nyaman belajar di sekolah, dan tentunya ini nantinya berdampak pada proses belajar siswa. Iya, begitu ya Bu Isa. Iya. Luar biasa ini diskusi kita hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu Isa ya. Harapan kita bagaimana caranya nanti teman-teman rekan-rekan sejawat yang lain bisa mengubah paradigmanya, mengubah mindsetnya, mengubah cara berpikirnya, bahwa ketika kita ingin mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu, kita harus berpikir aset. Artinya hal-hal positif apa saja yang ada di sekolah kita, kekuatan apa saja yang ada di sekolah kita. Jadi tidak berpikir defisit atau masalah gitu ya, atau kelemahannya. Iya, mungkin itu saja Bu Isa untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.